Oke, di sini saya dengan Johnson Pangaribuan dengan NIM 2030-2109, yang dimana saya mengambil judul berupa pengaruh FDR, NPF, pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan tidak memungut bunga imbalan yang terima bank syariah dan imbalan yang dibayarkan kepada nasabah yang didasarkan pada abad dan perjanjian antara nasabah dan Bank Undang-Undang Perbankan Syariah pada nomor 21 tahun 2008 dinyatakan sebagai bahwa perbankan syariah adalah tentang perbankan syariah dan unit usaha, di mana bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah itu terdiri dari 3 perusahaan, yang dimana terdiri dari PT BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Yang dimana bank syariah ini, ketiga bank ini memulaikan usahanya atau menggabungkan perusahaan tersebut menjadi BSI pada tahun 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021. Jadi mana dorang membuatkan laporan keuangan berupa atau aset pertama kali yaitu 49 miliar atau 49 miliar, dan dari BRI Syariah 49 miliar, Mandiri 114 triliun, BNI 50 triliun, dan totalnya menjadi 21,65 triliun. Nah, identifikasi yang saya bawa yaitu rasio FDR berada di bawah standar BI terhadap return on asset atau profitabilitas pada tahun yang ditentukan yaitu 2019 sampai 2022. Dan juga NPF memiliki hubungan positif terhadap ROA pada tahun 2019 sampai 2022. Dan juga ketiga, rendahnya minat nasabah menggunakan produk pembiayaan bagi hasil, padahal sistemnya ini menjadi hal yang pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Batasan masalah ini adalah berdasarkan masalah tersebut hanya memfokuskan penelitian yang hendak ditulis dan memudahkan analisa, maka peneliti tersebut harus membuat batas-batas masalah agar tidak meluas atau tidak melenceng dari batasan masalah atau masalah yang akan dipecahkan. Nah, yang dimana antara lain variabel internal digunakan peneliti adalah pembiayaan bagi hasil FDR dan NPF, dan variabel terikatnya adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Nah, objek peneliti yaitu Bank Syariah Indonesia tersendiri. Penelitian terdahulu pada peneliti Rahman 2018, dia menyatakan bahwa dengan uji T-nya menjelaskan bila tidak terdapat berpengaruhan dari CAR, FDR, dan pada profitabilitas, bagaimana tidak signifikan. Oke. Dan bisa kita jelaskan bahwa NPF itu adalah kredit atau pembiayaan macet yang terdiri atas pembiayaan kurang lancar dan mencurigakan dan tidak pernah membayar sama sekali. Pembiayaan yang dimaksud ini adalah pembiayaan dana pihak ketiga, yang dimana pembiayaan pembahasan ini adalah pembiayaan yang memiliki kualitas yang buruk, tidak lancar, atau melakukan atau macet. Karena NPF ini mempengaruhi kesehatan bank, ini karena pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank
memiliki risiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran. Jadi, pembiayaan itu berasal dari dana masyarakat yang disimpan dalam bank, dan risiko pada bank bisa memiliki pengatur untuk keamanan dana masyarakat. Kriteria penilaian peringkat sini adalah standarnya adalah 3,25%. Nah, sini kita akan lanjut ke kerangka pemikiran. Saya mengambil kerangka pemikiran dengan metode konseptual, yang dimana variabel terikat dengan variabel bebas. Yang dimana di sini dia terjelaskan profitabilitas pada umumnya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Salah satu indikator untuk menunjukkan profitabilitas adalah ROA. Jenis probabilitas yang saya ambil atau variabelnya atau masalahnya adalah ROA. Probabilitas bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Namun, dalam penelitian ini akan saya coba meneliti apakah finance to deposit ratio ini dan NPF ini serta pembiayaan bagi hasil ini berpengaruh besar terhadap profitabilitas atau tidak. Nah, hipotesis yang saya ambil yaitu adalah pembiayaan bagi hasil atau FDR NPF berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Lalu yang dimana karena pembiayaan bagi hasil ini merupakan salah satu produk bank syariah yang diberikan terhadap nasabah. Tinggi rendahnya hasil pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas yang akan didapat. Hubungan antara pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas menurut saya adalah positif, karena meningkatnya hasil pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah. Yang sependapat dengan pendapat saya itu kepada Bung Riyado dan Lilianto, yang dimana dilakukan oleh penelitian Handayani juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Renessa, menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi saya akan mengkaji ulang apakah ini berpengaruh secara simultan atau tidak. Dan saya mengambil hipotesis yaitu adalah NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian atau artikel yang saya baca dari penelitian Rialdi dan Yulianto menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan adanya ketidakkonsistenan dalam hubungan antara pembiayaan jual beli dengan profitabilitas atau pembiayaan bagi hasil. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi pada tahun 2015 lalu, di mana juga menyatakan berpengaruh positif. Betul, tidak ada konsistennya terhadap profitabilitas sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai NPF akan menaikkan nilai profitabilitas bank tersebut. Dan juga saya mengambil hipotesis yaitu FDR apakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. FDR adalah sejumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang dimana FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, yang dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas sumbernya. FDR menunjukkan efektif atau tidaknya dalam bank dalam menyalurkan pembiayaan. Ini nggak jalan cuy. Mulai aja. Cuy ganti slide-nya. Biar menjalan dikit. Jenis-jenis penelitian dan objek penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian tersebut dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu
untuk yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan peneliti. Dan penelitian ini bisa bersifat asosiatif dengan tujuan mengetahui pengaruh hubungan antara variabel yang ada di dalam penelitian ini atau variabel bersifat sebab akibat atau secara kasual. Nah, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Di mana data sekunder ini data yang digunakan ialah laporan keuangan tahunan pada tahun 2019 sampai 2022. Sampel penelitian ini menggunakan beberapa artikel-artikel serta laporan tahunan pada tahun 2019 sampai 2022. Terima kasih. Dan juga saya lupa mengatakan bahwa teknik analisis data saya menggunakan software eViews, yang dimana ini kan metode ini menggunakan analisis nilai berganda, dikarenakan satu variabel dengan variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis nilai berganda ini menyatakan bahwa dengan angka-angka dan perhitungan menggunakan metode statistik, yaitu teknik software menggunakan eViews.